Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kawan-kawan, bersama saya Al-Farubi. Nah, saya di sini kuliah di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Sidik Bangka Belitung. Nah, prodi saya BKPI atau Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, dan saya sekarang duduk di kelas BKPI 2A. Nah, baiklah kawan-kawan, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang psikologi perkembangan, di mana pada mata kuliah ini dosen pengampu yaitu Ibu Siska Dwi Pramita, Magister Psikologi. Baiklah kawan-kawan, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang masa dewasa awal. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, pastinya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sebenarnya dewasa. Nah, dewasa itu sendiri yaitu seorang individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan mempersiapkan diri kedudukannya di masyarakat. Maksudnya apa? Seorang individu sudah menyelesaikan pertumbuhannya. Pertumbuhannya di sini yaitu pertumbuhan secara mental dan fisik. Seorang individu itu sudah siap dan matang. Itu merupakan hal yang bisa membuat seseorang itu beranjak dewasa, boleh dikatakan sebagai orang yang dewasa. Kemudian sudah siap kedudukannya di lingkup masyarakat. Maksudnya apa? Secara sosial dia sudah bisa beradaptasi di lingkungan masyarakat dan juga bisa menerima dan diterima oleh masyarakat itu sendiri. Karena yang boleh dikatakan sebagai orang dewasa itu yang sudah bisa mengkondisikan dirinya di ruang lingkup masyarakat itu sendiri. Kawan-kawan, setelah kita menyelesaikan tentang apa itu dewasa, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu masa dewasa awal. Nah, masa dewasa awal itu sendiri itu adalah masa transisi di mana dari remaja menuju dewasa dengan rentan usia biasanya 18 sampai 25 tahun. Di mana pada usia ini kita itu ditandai oleh kegiatan yang bersifat eksperimen dan eksplorasi. Nah, kita tahu bahwasanya transisi merupakan perubahan. Nah, di mana dalam proses perubahan ini pastinya ada proses-proses dan hal-hal yang kita lalui, baik itu secara cepat ataupun lambat. Karena transisi, kita tahu bahwa transisi itu masa perubahan itu banyak kendala-kendala yang harus kita hadapi sebelum transisi itu sendiri selesai kita jalani. Kemudian juga kita tahu bahwasanya kisaran umur 18 sampai 25 tahun ini yaitu kita itu ditandai dengan banyak melakukan kegiatan yang bersifat eksperimen dan eksplorasi. Nah, eksperimen di sini maksudnya kita itu melakukan hal-hal yang berbeda, ingin melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lain dan mengeksplorasikannya, yaitu mengamalkannya atau memberikan hal tersebut kepada orang lain. Itu yang dari masa dewasa awal itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kita ke ciri-ciri masa dewasa awal itu sendiri, yaitu pertama yaitu masa pengaturan atau penentuan jati diri. Nah, kita tahu bahwasannya masa awal dewasa awal ini kan merupakan masa transisi. Nah, yaitu kita dengan masa transisi ini kita lebih mengutamakan mencari jati diri kita sendiri. Kita ini orangnya bagaimana, kita nih orangnya harus bagaimana, dan apa kedepannya yang harus kita lakukan, begitu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua itu usia reproduksi, mana usia pada dewasa awal ini yaitu umur 18 sampai 28 tahun itu yang merupakan masa reproduksi, yaitu masa pertumbuhan yang
harus menjalani proses-proses yang ada. Kemudian kita ke ciri-ciri yang ketiga, yaitu masa bermasalah. Nah, masa bermasalah maksudnya di sini yaitu kita itu didatangi dengan berbagai masalah, tetapi kita harus bisa menyelesaikan masalah yang datang itu, dan menyimpulkan ataupun mengambil jalan keluar yang baik terhadap permasalahan tersebut bagi diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu ketersaingan sosial. Nah, maksudnya di sini apa? Ketersaingan sosial itu sendiri, maksudnya kita itu harus bisa mengambil hati orang, karena untuk kita bisa diterima oleh masyarakat, maka kita harus memberikan kontribusi yang terbaik, kontribusi yang baik untuk diri kita dan juga lingkup masyarakat, agar kita bisa diterima secara baik oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu masa penyesuaian diri. Nah, karena kita tahu permasalahan-permasalahan yang datang, kemudian termasuk usia transisi, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yaitu masa kreatif. Nah, kita tahu bahwasanya pada usia dewasa awal ini merupakan masa-masa yang kreativitasnya itu bermunculan. Jadi boleh dikatakan generasi muda yang memiliki kreativitas yang baik, karena pada usia-usia dewasa awal ini masih intelijensinya masih tinggi dan juga bisa berkolaborasi dengan baik dengan dewasa lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu fokus pada diri sendiri. Nah, maksudnya apa di sini? Kita itu lebih menuntut tentang tujuan kita sendiri, lebih nyaman dengan tujuan kita sendiri ketimbang orang lain. Karena apa? Karena kita tahu ini kan masa yang menuntut kita untuk langkah kita ke depannya, bagaimana caranya, kemudian apa yang terjadi ke depannya, begitu. Jadi itu harus dipikirkan dan pastinya terjadi pada masa dewasa awal ini. Kemudian selanjutnya itu berada antara dua dunia. Maksudnya di sini apa? Dunia itu dua dunia ini di sini maksudnya itu dunia kerja dan dunia pendidikan. Kita tahu bahwasanya pada usia 18 sampai 20 lebih tadi, bahwasanya usia begini biasanya orang masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dan juga terjun di dunia pendidikan karena sudah lulus SMA begitu. Biasanya ada yang terjun ke perguruan tinggi dan juga ada ke dunia kerja begitu. Kemudian yang terakhir adalah masa pilihan yang tidak terbatas. Nah, maksudnya di sini apa? Kita itu bebas memilih apa yang jadi keinginan kita, karena tujuan dan juga keinginan itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi apapun yang jadi pilihan Anda itu merupakan yang terbaik untuk Anda. Nah, mungkin itu teman-teman sedikit penjelasan dari saya mengenai dewasa awal. Jikalau ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Karina. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan masa dewasa awal. Yang pertama yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial dalam masa dewasa awal.
Kedewasaan seseorang dapat dilihat dari perkembangan sosialnya, di mana perkembangan sosial itu adalah suatu pemahaman tentang bagaimana cara ia menyayangi pergaulannya, bagaimana cara dia dapat memahami tentang bagaimana watak dan kepribadian seseorang, dan bagaimana cara ia membuat agar orang lain menyukai dirinya, terutama dalam hal pergaulan. Perasaan simpati kepada orang lain dan bahkan terhadap seseorang atau hal-hal yang tidak ia sukai sekalipun, itu juga dapat merupakan ciri kedewasaan secara sosial. Yang kedua yaitu emosi, di mana emosi itu adalah keadaan batin manusia yang berhubungan erat dengan rasa senang, sedih, gembira, kasih sayang, dan benci. Kedewasaan seorang itu dapat dilihat dari cara seseorang dalam mengendalikan emosinya, menyalurkan emosi dengan dikendalikan oleh akal dan pertimbangan sehat yang dapat melahirkan sebuah tindakan yang telah dewasa. Emosi dapat dikendalikan jika dilatih dari hari ke hari. Orang yang telah mengendalikan dan menguasai emosinya dengan disertai oleh kemampuan mental yang cukup dewasa, ia pasti dapat mengendalikan dirinya menuju kehidupan yang bahagia, dikarenakan selalu bersifat terbuka dalam menghadapi berbagai kenyataan dalam kehidupan. Tabah dalam menghadapi setiap kesulitan dan persoalan hidup, dan dapat merasa puas dan sanggup menerima segala sesuatunya dengan lapang dada. Yang ketiga yaitu perkembangan spiritual. Kematangan spiritual dan moral bagi seseorang yang mendorong dia untuk mengasihi dan melayani orang lain dengan baik. Seseorang yang telah berkembang pertumbuhan moral dan spiritualnya akan lebih pandai dan lebih tenang dalam menghadapi berbagai kesulitan dan persoalan hidup yang menimpa dirinya. Sebab dengan demikian segalanya akan dipasrahkan kepada Yang Maha Kuasa dengan disertai ikhtiar menurut kemampuan dirinya sendiri. Kesimpulannya dari ketiga perkembangan tersebut yaitu perkembangan emosi, sosial, dan moral pada masa dewasa awal sangat berkaitan dengan perubahan dari masa sebelumnya, yaitu masa remaja. Fokus pada minat, kondisi yang mempengaruhi perubahan minat, perubahan kesehatan, perubahan status sostek,
perubahan pola kehidupan, perubahan nilai, perubahan peran, perubahan status pernikahan, menjadi orang tua, tekanan budaya dan lingkungan. Masa krisis sosial dikarenakan adanya tekanan pekerjaan dan keluarga. Peran sosial sering terbatas sehingga mempengaruhi persahabatan, pengelompokan sosial, serta nilai-nilai yang diberikan pada popularitas individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nuri Humayroh, NIM 1915007 dari kelas BKPI 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020. Dosen pengampu Ibu Siska Dwi Faramita, MPSI Psikolog. Di sini saya membahas mengenai periode komitmen, penyesuaian diri terhadap kehidupan baru, dan masa bermasalah yang dihadapi pada masa dewasa. Baik, yang pertama mengenai periode komitmen. Periode komitmen ini di mana seseorang individu akan mengalami perubahan, di mana mereka memiliki tanggung jawab tersendiri dan komitmen-komitmen tersendiri. Mengenai komitmen, tidak mungkin orang mengadai komitmen untuk selama-lamanya. Hal ini akan menjadi suatu tanggung jawab yang terlalu berat untuk dipikul di masa yang akan datang. Namun, banyak komitmen yang mempunyai sifat demikian. Yang pertama, jika Anda menjadi orang tua untuk selamanya. Dan jika Anda menjadi dokter gigi, dapat dipastikan bahwa pekerjaan Anda terkait dengan mulut orang untuk selamanya. Jika Anda menjadi dokter gigi atau mendapat gelar dokter karena ada prestasi baik di sekolah sewaktu Anda masih muda, besar kemungkinan Anda sampai akhir besar atau hidup Anda akan berkarir sebagai guru besar. Contohnya, kita ini sebagai guru konselor. Kemungkinan besar kita menunjang tinggi profesi kita seperti menjaga kode etik profesi, menjaga nama baik profesi kita, memberikan asas-asas dan layanan yang terbaik kepada klien kita. Yang kedua, mengenai masa dewasa ini, masa penyesuaian diri dengan kehidupan baru. Masa ini atau individu banyak mengalami perubahan, di mana gaya hidup baru paling menonjol di bidang perkawinan dan peran orang tua. Perkawinan sesudah kehamilan tidak dianggap penting seperti dulu, atau tidak dirahasiakan seperti zaman dahulu. Perkawinan sesudah kehamilan ini, di antara berbagai penyesuaian paling umum adalah penyesuaian pada pola seks atas dasar persamaan derajat yang menggantikan pembedaan pola peran seks tradisional serta peran pola baru lagi seperti kehidupan keluarga, yaitu termasuk perceraian. Yang kedua, keluarga berorangan. Keluarga berorangan ini seperti orang tua kita tunggal
yang di rumahnya sendirian, dan tempat pekerjaan khusus pada unit kerja yang besar interpersonal di bidang kerja bisnis lainnya. Yang ketiga, mengenai masa dewasa ini masa bermasalah. Dalam tahun-tahun awal masa dewasa banyak baru yang menghadapi masalah seseorang. Masalah baru ini dari usamanya berbeda dengan masalah sebelumnya. Dengan menurunnya usia tingkat dewasa secara hukum menjadi 18 tahun pada 1970, anak-anak muda ini telah dihadapkan pada banyak masalah, tetapi mereka tidak susah untuk mengatasinya. Meskipun mereka sekarang dapat memberikan suaranya, memiliki harta benda, menikah tanpa persetujuan orang tua, serta dapat melakukan berbagai hal yang dapat dilakukan oleh orang muda ketika ketentuan usia dewasa ini secara hukum 21 tahun. Jelas pula bahwa kebebasan baru ini menimbulkan masalah yang tidak dapat diramalkan oleh orang dewasa yang masih muda atau pendeknya masa remaja. Sebab masa transisi untuk menjadi dewasa sangat pendek, sehingga anak muda hampir tidak mempunyai waktu untuk peralihan di masa kanak-kanak ke masa dewasa. Adapun 3 faktor yang mempengaruhi masa dewasa ini rumit. Yang pertama, kurang siap individu untuk mengikuti peran baru atau babak baru. Yang kedua, kurang kesiapan, bahwa ia kaget 2 peran yang langsung diembannya sekaligus. Yang ketiga, ia tidak meminta bantuan kepada orang tua untuk menyelesaikan masalahnya. Baiklah, jadi masa dewasa ini adalah masa yang sangat panjang, dari umur 20 sampai 40 tahun, di mana potensi dan kemampuan bertumpu pada usia ini. Masa ini adalah masa peralihan dari masa remaja yang masih dalam ketergantungan menuju masa dewasa, yang menuntut kemandirian, dan di ujung fase ini adalah fase dewasa akhir, di mana kemampuan sedikit demi sedikit akan berkurang, tenaga sedikit sedikit akan menjadi kurang, sehingga masa dewasa ini adalah masa yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Dalam masa penelitian seperti karir, pekerjaan, sumber penghasilan yang tetap. Masa ini juga adalah masa di mana kematangan emosi memegang peranan penting. Seseorang yang ada pada masa ini harus bisa menempatkan dirinya pada situasi yang berbeda, seperti masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, pengasuhan, hidup berkeluarga, ekonomi, menjadi warga masyarakat, menjadi pemimpin, menjadi suami istri, membutuhkan kestabilan emosi yang baik dan membutuhkan tanggung jawab tersendiri serta komitmen tersendiri. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai periode komitmen, penyesuaian diri terhadap kehidupan baru, dan masa bermasalah yang dihadapi oleh masa dewasa. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM 1915009. Dosen pengampu Ibu Siska Dwi Paramita MPSI. Video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung, dengan prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 2 akan menjelaskan materi terkait masa dewasa tengah. Masa dewasa merupakan masa di mana seorang individu telah matang. Mereka bukan lagi seorang anak-anak, melainkan mereka telah menjadi seorang pria dan wanita seutuhnya. Hal ini ditandai dengan mereka telah berhenti untuk tumbuh dan organ kelamin mereka telah mampu dan telah siap untuk bereproduksi. Pada saat remaja, sebenarnya mereka telah mampu untuk bereproduksi, namun belum siap untuk hal tersebut. Masa dewasa itu tersendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa dewasa awal, yang kedua masa dewasa tengah, dan yang ketiga adalah masa dewasa akhir. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan menjelaskan pada bagian kedua, yaitu masa dewasa tengah. Masa dewasa tengah itu sering juga disebut dengan masa dewasa media, yang dimulai dari umur 40 sampai dengan umur 60 tahun. Nah, masa dewasa tengah itu terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama masa transisi, yang kedua masa perubahan fisik, yang ketiga masa perubahan mental, dan yang keempat adalah masa perubahan sosial. Saya akan menjelaskan satu persatu, yang dimulai dari masa transisi. Masa transisi merupakan masa di mana pria dan wanita memulai periode baru dalam kehidupan, yang diikuti oleh perubahan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Nah, jadi dalam hal ini mereka harus menyesuaikan minat dan pola hidup mereka dalam seiring berjalannya waktu. Mereka harus menyadari bahwa jasmani mereka tidak seperti dulu lagi. Mereka juga harus segera memperbaiki pola hidup mereka saat masih muda dengan menyesuaikan pola hidup mereka pada saat masa tersebut. Terus lanjut ke bagian kedua, yaitu masa perubahan fisik. Sering kita lihat di sekitar kita, orang-orang dengan umur 40 tahun ke atas mengalami perubahan fisik yang signifikan. Adapun perubahan fisik tersebut seperti mata mereka mulai rabun, sering kita perhatikan di sekitar kita. Orang-orang pada usia 40 tahun ke atas mereka mulai memakai kacamata. Mungkin teman-teman yang sedang menonton video ini, ibu-ibu dari ibu kalian atau tetangga atau bibi kalian atau paman kalian sudah mulai memakai kacamata. Terus selain mata mulai menurun, pendengaran mereka juga mulai menurun. Terus otot mereka udah mulai lembek, persendian dan tulang mereka sudah bukan seperti dulu lagi. Terus rambut mereka sudah mulai beruban dan rontok sedikit demi sedikit. Terus mereka juga tidur mereka juga sudah mulai berkurang. Mereka kadang-kadang juga mulai mengalami gangguan tidur dan sulit sekali untuk tidur. Kadang-kadang bau badan mereka juga menyengat. Terus mereka juga sudah mulai mudahnya untuk diserang penyakit. Penyakit itu seperti kolesterol yang naik, gula darah atau diabetes, terus stroke dan lain-lain atau penyakit yang lainnya. Terus ada juga masalah penurunan reproduksi
Nah, penurunan reproduksi ini berbeda antara pria dan wanita. Yang untuk wanita ini penurunan reproduksi mereka itu terlihat sangat jelas. Bagi wanita pada usia umur ke-40 sampai umur 50 tahun, mereka akan mengalami menopause. Menopause itu sendiri berarti berhentinya siklus menstruasi. Jika seorang wanita telah mengalami menopause ini, berarti mereka sudah tidak bisa lagi bereproduksi atau melahirkan keturunan. Sedangkan bagi pria, penurunan sistem reproduksi ini terlihat agak samar-samar gitu. Mereka walaupun sudah lanjut usia, mereka masih bisa untuk membuahi istrinya lagi, namun produksi hormon testosteron mereka itu makin berkurang, tidak seperti dulu lagi. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu perubahan mental. Nah, orang-orang pada lanjut usia ini mereka lebih mudah khawatir, lebih mudah gelisah, mereka cemas. Kenapa? Karena mereka khawatir dengan masa tuanya nanti. Mereka takut ditinggalkan, mereka takut akan mengalami masa sepi gitu. Terus selain itu mereka juga mengalami masa canggung. Jadi masa canggung itu terjadi karena ada persimpangan antara masa muda dengan masa tua. Lanjut ke bagian yang keempat, yaitu perubahan sosial. Seperti yang telah saya katakan tadi, mereka itu akan merasa terasingkan kadang-kadang. Kadang-kadang ada juga keluarga mereka yang tidak mau mengurus mereka kembali, jadi tidak jarang mereka ditelantarkan atau mereka kirim ke panti jompo untuk bertemu dengan orang-orang yang seusia dengan mereka. Tapi ada juga keluarga yang mau merawat mereka di masa tuanya nanti. Selain itu, kadang mereka itu bersama keluarga mereka itu tidak menerima pendapat mereka. Kenapa? Karena pendapat mereka itu sangat berbeda. Pemikiran mereka itu jauh berbeda. Sekian dari saya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Maaf apabila penjelasan saya tadi kurang tepat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Prihatini. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung. Fakultas Tarbiyah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 1915010. Video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020 yang diampu oleh Ibu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi pada masa dewasa tengah. Di sini ada masalah pada masa jenuh, masa stres, masa berprestasi, dan masa evaluasi. Pertama, saya akan menjelaskan masa jenuh. Banyak, bahkan hampir seluruh pria dan wanita merasakan kejenuhan pada usia 30-an atau 40-an. Mengapa demikian? Para pria merasakan kejenuhan dengan kegiatan rutin sehari-hari dan kehidupan keluarga yang hanya memberikan sedikit hiburan. Sedangkan wanita merasakan kejenuhan karena menghabiskan waktu untuk merawat rumah dan membesarkan anak-anak. Kejenuhan tidak akan mendatangkan atau memberikan kebahagiaan dan kepuasan pada usia manapun. Karena kegiatan yang rutin tadi yang selalu dilakukan, yang terus dilakukan pada usia tersebut, maka itu mendatangkan kejenuhan. Dan akibatnya pada usia ini akan menjadi masa yang menjenuhkan atau tidak menyenangkan. Nah, setelah masa jenuh, ada masa stres. Perubahan secara radikal
peran dan pola hidup pada seseorang akan membawa kepada masa stres. Mengapa tidak stres? Bagaimana tidak stres? Karena perubahan tadi, perubahan pola dan perubahan peran yang kita dapatkan pada kehidupan akan membawa kita stres. Mungkin bisa dikatakan seperti keterkejutan. Peran kita berubah, pola hidup kita berubah, dan apabila tidak ada kesiapan, banyak bahkan hampir seluruh orang akan mengalami stres akibat dari perubahan tersebut. Marmor sendiri membagikan stres ini kepada sumber-sumber umum yang mengarah kepada ketidakseimbangan. Pertama, ada stres somatik. Stres somatik disebabkan oleh keadaan jasmani yang mengarahkan kepada usia tua. Kedua, ada stres budaya. Penilaian tinggi pada kemudahan, keperkasaan, dan kesuksesan oleh beberapa kelompok budaya tertentu. Ketiga, ada stres ekonomi. Sudah pasti, stres ekonomi dikarenakan keuangan keluarga. Nah, setelah stres ekonomi, ada stres psikologi. Stres psikologi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni pertama, faktor meninggalnya pasangan hidup, meninggalnya suami atau istri kita. Siapa yang tidak stres? Saya yakin pasti akan stres apabila ditinggalkan, apalagi ditinggalkan selamanya oleh pasangan hidup kita. Saya yakin itu semua orang akan stres bila ditinggalkan oleh pasangan hidup. Kemudian disebabkan oleh perginya anak-anak dari rumah. Setiap orang akan berkembang, setiap orang akan menjalani hidupnya. Begitu juga dengan anak-anak. Apabila telah menikah, apabila telah mempunyai pasangan hidup, anak-anak akan menjalankan kehidupan selanjutnya, membentuk keluarganya, dan akan meninggalkan rumah orang tua. Maka dari itu, orang tua yang tadinya merasa masih bisa hidup, masih tinggal bersama dengan anak-anak, ketika anak-anak keluar dari rumah, ketika anak-anak memilih untuk pindah rumah, untuk membangun keluarganya sendiri, tidak tinggal lagi bersama orang tua, pasti ada sebagian orang tua yang mengalami stres karena merasakan kesepian, tidak ada anak-anak lagi di rumah. Kemudian disebabkan oleh kejenuhan akan pernikahan. Mungkin ada banyak, tidak hanya sedikit orang yang mengalami kejenuhan akan pernikahan, akan mencapai suatu rasa bosan akan pernikahan. Hal itu akan mengundang rasa stres tadi. Kemudian setelah karena rasa jenuh akan pernikahan, ada dikarenakan baru merasakan hilangnya masa muda dan mendekati kematian. Pada usia tersebut, dia akan merasakan sudah tidak muda lagi, hilangnya rasa muda dia karena orang tersebut sudah memasuki fase dewasa. Nah, setelah masa stres, ada masa berprestasi. Erikson berpendapat usia madya atau usia dewasa tengah adalah usia di mana seseorang akan sangat berhasil atau sebaliknya akan berhenti dan tidak akan melakukan apapun lagi. Tapi pada umumnya pada usia ini, usia dewasa tengah ini, orang-orang akan mempunyai kekuatan besar untuk berhasil dan akan berusaha sehingga pada puncaknya orang-orang akan meraih kesuksesan tersebut. Akan memetik hasil dari persiapan dan kerja kerasnya selama ini. Nah, setelah masa berprestasi ini, ada masa evaluasi. Pada umumnya kan tadi, masa dewasa tengah ini adalah masa berprestasi. Maka logislah setelah masa berprestasi ada masa evaluasi. Nah, pada masa berprestasi ini, Archer menyatakan pada usia 20-an kita akan terikat pada pekerjaan dan pernikahan. Kemudian pada usia 30-an atau 40-an kita akan, sebagian besar para pria akan kembali lagi
mengingat mengevaluasi dari keterikatan-keterikatan masa awal sebelumnya. Nah, sebagai hasil dari evaluasi, Archer kembali menyatakan, perkembangan diri yang nyata adalah menuntut untuk perkembangan pemikiran yang lebih nyata dan berbeda dari orang lain. Perkembangan itu berdasarkan fantasi dan ilusi apa dan bagaimana dirinya. Tanggung jawab lain dari hal pada masa itu tersebut, evaluasinya tadi kepada apa dan bagaimana dirinya di fantasi dan ilusinya sendiri tadi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan pada masalah-masalah yang dihadapi saat masa dewasa tengah. Semoga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa masalah-masalah yang dihadapi pada masa dewasa pertengahan, antara lain seperti sindrom menopause, perubahan seksual pada pria, dan menghadapi masa pensiun. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu sindrom menopause. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang menopause. Jadi apa sih menopause itu? Nah, di sini menopause adalah istilah yang digunakan untuk seorang perempuan atau wanita yang sudah berhenti haid atau tidak mengalami proses haid lagi selama 1 tahun. Menopause sendiri pada setiap orang bervariasi. Rata-rata proses menopause terjadi pada usia 45 hingga 55 tahun. Nah, proses menopause ini terjadi karena penuaan indung telur atau kita sebut dengan ovarium yang biasanya bertugas untuk memproduksi sel telur. Nah, karena mengalami penuaan, jadi indung telur tersebut tidak lagi menjalankan fungsinya dengan baik. Artinya, sudah berhenti memproduksi sel telur. Dan akhirnya ada hormon, terutama hormon pada wanita. Itu sudah tidak diproduksi lagi dengan baik, jadi jumlah tidak cukup. Nah, apa saja gejala-gejalanya? Umumnya gejala menopause adalah perubahan pola menstruasi. Jadi yang biasanya menstruasi sekitar 5-7 hari, masa ini akan menjadi lebih memendek, ya sekitar 1-2 hari. Dan jumlah darah menstruasi akan berkurang sedikit demi sedikit. Dan lama-kelamaan akan menghilang atau berhenti. Lalu gejala selanjutnya yang biasa dirasakan adalah insomnia. Nah, ini paling sering dirasakan oleh wanita dan berujung pada biasanya wanita tersebut karena kurang tidur juga, gangguan-gangguan mood, mudah depresi, cemas. Nah, kemudian juga masalah fisik, berat badan mudah bertambah, kemudian rambut rontok, lalu sering muncul jerawat pada daerah wajah. Hot flash. Apa itu hot flash? Jadi hot flash ini adalah kondisi di mana seorang perempuan yang telah mengalami atau dalam masa menopause, mereka biasanya akan merasakan panas di daerah wajah, turun ke leher sampai ke tubuh bagian atas. Dan ini tentu saja sangat tidak nyaman. Dan biasanya gejala ini terjadi pada perempuan-perempuan di negara-negara barat, contohnya di Eropa sana. Dan khususnya di Indonesia ini jarang terjadi. Kemudian gejala atau gangguan lainnya, ada gangguan pada saluran pencernaan. Semua organ pada wanita yang memasuki masa menopause akan mengalami penipisan termasuk di saluran pencernaan. Akhirnya mereka yang dulunya yang suka makan pedas, makan berminyak tidak masalah. Ketika masuk pada masa ini mereka akan lebih sensitif. Jadi para wanita akan mudah merasakan kembung, bergas. Kemudian makan sedikit yang dulunya tidak apa-apa sekarang mungkin muncul diare. Lalu ada istilah perimenopause, di mana menurut WHO, perimenopause ini merupakan kondisi atau mulai terjadinya yaitu 2 hingga 8 tahun sebelum betul-betul terjadi menopause dan bahkan mencangkup hingga 1 tahun sesudah haid itu berhenti.
Ada beberapa gejala yang dirasakan mereka yang memasuki masa atau periode perimenopause ini. Seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu seperti munculnya jerawat karena kulit kering. Karena gejala kekeringan tadi, kulit kering dan di daerah vagina ikut kering. Jadi biasanya gejala premenopause ini kan terjadi pada perempuan yang memasuki usia sekitar 40 hingga 50 tahun, di mana seorang wanita masih aktif melakukan hubungan seksual. Jadi ketika mereka melakukan hubungan seksual, lebih banyak keluhan pada wanita. Jika melakukan hubungan seksual akan terasa nyeri. Nah, hal ini dikarenakan kondisi tadi di permukaan vagina tadi yang mulai menipis dan kering. Dan yang terakhir adalah banyak wanita yang mengalami ayang-ayangan terus bolak-balik ke toilet karena tidak bisa menahan kencing. Ini juga adalah gejala-gejala yang muncul. Oke, itu tadi penjelasan tanda-tanda dan gejala-gejala menopause. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan seksual pada pria. Nah, itu tadi penjelasan tentang sindrom menopause. Selanjutnya kita akan mendengar penjelasan tentang penurunan seksual pada pria. Oke, langsung saja pada videonya. Penurunan seksual pada pria, seperti disfungsi seksual. Dan apa itu disfungsi seksual? Disfungsi seksual adalah kondisi yang membuat laki-laki atau perempuan tidak terpuaskan secara seksual. Disfungsi seksual dapat terjadi kapanpun dan pada siapa saja. Meskipun demikian, kemungkinan munculnya disfungsi seksual lebih besar pada orang lanjut usia. Gejala disfungsi seksual pada laki-laki juga berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Berikut penjelasan tentang gejala disfungsi seksual pada laki-laki. Laki-laki yang menderita disfungsi seksual jenis ini merasakan kehilangan atau turunnya hasrat untuk berhubungan seksual. Disfungsi ereksi atau impotensi akan mengakibatkan laki-laki sulit untuk menjaga penisnya tetap ereksi saat berhubungan seksual. Kondisi ini menyebabkan laki-laki mengalami ejakulasi terlalu cepat atau ejakulasi dini atau justru terlalu lama saat berhubungan seksual. Adapun faktor penyebab dari disfungsi seksual secara umum dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama faktor fisik dan yang kedua faktor psikologis. Nah, faktor fisik ini meliputi seperti gangguan hormon, diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, cedera pada saraf, terutama saraf yang mengatur ereksi, kemudian efek samping dari obat-obatan tertentu seperti obat antidepresan. Adapun faktor psikologisnya seperti stres, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan akan hormon seksualnya, masalah hubungan atau pernikahan, depresi, perasaan bersalah, dan trauma akan masa lalu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.